Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakranata. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan hidup yang penuh dengan sukacita. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dengan benar tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tersebut dapat menjadi kekuatan hidup kami, dapat menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami dapat berjalan di jalan-Mu Tuhan. Dan bila mana di dalam kami belajar dan merenungkan firman-Mu ini, ada terselip dosa di hati kami masing-masing, ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing setiap kami, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari Daniel 12. Daniel 12 ayat 1-3 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan Sapaan Rohani pada hari ini kami beri tema tetap taat. Tetap taat. Apa yang terjadi di masa depan, tentu semua orang tidak ada yang tahu. Bisa saja terjadi hal yang baik dan menyenangkan, namun juga bisa terjadi hal yang tidak menyenangkan. Sebelum tahun 2019, kita tidak pernah berpikir dan kita tidak pernah mengira bahwa akan terjadi pandemi yang begitu luar biasa, yang telah membunuh jutaan manusia, menghancurkan perekonomian, dan juga merubah kebiasaan hidup manusia. Sebelum pandemi, ketika kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, sahabat kita, kita selalu berjabat tangan. Kita selalu menebar senyum kita. Namun setelah terjadi pandemi ini, kita tidak diperbolehkan berjabat tangan. Bahkan untuk melihat senyuman saudara kita tidak bisa karena tertutup oleh masker. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi pandemi ini, tentu setiap negara, setiap bangsa ini mempunyai cara sendiri-sendiri. Ada yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan istilah PSBB, dan kebijakan PSBB ini diterapkan di daerah-daerah yang berzona merah. Dan tatkala daerah-daerah itu sudah mulai membaik, maka akan diterapkan
tatanan kenormalan baru atau yang kita kenal dengan istilah new normal. Tahun 2020 saat akan diterapkan kebijakan new normal ini, ada pengamat sosial yang mengatakan bahwa jika kebijakan new normal ini diterapkan, maka akan terjadi dan akan memicu gelombang kedua pandemi dengan skala yang lebih besar. Pengamat sosial ini berpendapat bahwa masyarakat kita ini cenderung berperilaku semaunya sendiri. Sehingga ketika kebijakan new normal ini diterapkan, maka akan dianggap sebagai waktu terbebas dari sebuah pembatasan, terbebas dari sebuah kungkungan yang mengekang mereka. Ketika orang ini terbebas, tentu mereka akan merasa bergembira, bersukacita, sehingga mereka lupa bahwa masih ada virus corona yang akan siap menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengamat sosial ini khawatir dengan hal itu. Belum juga kebijakan new normal ini diterapkan, ada berita, dan berita ini sempat viral di dunia maya, sekelompok ibu-ibu ini di wilayah yang masih dalam daerah yang zona merah. Sekelompok ibu-ibu ini tidak tahan lagi untuk tinggal di dalam rumah. Tidak tahan lagi untuk berdiam diri di rumah. Mereka dengan sengaja membuka blokade penutup jalan yang menuju ke pariwisata pantai. Dan mereka dengan bersukaria mempersilahkan orang-orang untuk masuk ke pariwisata pantai tersebut. Itu artinya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini merupakan contoh bahwa mentalitas dan perilaku disiplin menjadi sesuatu yang masih sangat sulit dijalani dengan ikhlas dan dengan rela oleh sebagian warga masyarakat pada saat kondisi yang sulit. Ketika kesadaran untuk berperilaku taat akan peraturan yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan kunci penting untuk memutus rantai penyebaran virus corona masih sulit dilakukan, maka tidak bisa dihindarkan. Kasus penyebaran virus corona ini juga akan sulit untuk dihentikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi sulit, penuh dengan penderitaan dan juga kesesakan, lalu bagaimana dengan umat Tuhan? Kita sebagai orang-orang percaya menghadapi keadaan tersebut. Apakah kita akan dilingkupi perasaan takut dan gentar sehingga kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan? Yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang percaya ini mengalami keadaan yang berat itu sendirian. Ada jaminan penyertaan yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya sehingga kita semua dimampukan untuk memiliki pengharapan dan keteguhan iman dalam menghadapi setiap penderitaan dan kesesakan. Seperti ketika bangsa Israel ini jatuh ke tangan bangsa Babel, menjadi tawanan dan keadaannya sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, bangsa Israel dinasihati agar tidak kehilangan pengharapan. Melalui kitab Daniel 12 ayat 1-3 ini dikatakan mereka dijanjikan pemimpin besar, yaitu malaikat Mikael yang diutus Allah untuk
membimbing bangsa tersebut, asalkan mereka tetap taat kepada Tuhan. Seberapapun besar penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah berjanji akan melindungi mereka. Bahkan pada waktunya nanti mereka akan mendapatkan kelepasan. Mereka akan kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Namun tentu saja kelepasan ini tidak berlaku untuk semua orang. Hanya orang-orang yang dalam hidupnya menunjukkan ketaatan kepada Tuhanlah yang akan diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di situasi yang sulit ini, kita menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan dan juga pemerintah dalam kondisi apapun juga. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.